kita nggak bisa kerja sendiri. Operation nggak bisa kerja sendiri. Semua bersinergi, ya. Kita dibantu oleh finance, oleh IT, oleh BCLND, ya, yang upgrade juga memberikan training, ya. GA, BM itu otomatis juga membantu kita. Nah, dan banyak critical point sebenarnya. Kalau kita bicara operation tuh banyak critical point yang mesti dijaga. Nah, itu sih tantangannya. Oke. Oke, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Nggak ada beliau, operasional kampus berantakan pasti. Beliau dan tim tentunya sudah men-set up kurang lebih bagaimana supaya operasional kita berjalan dengan baik. Dan ini menjadi salah satu semangat empowering-nya beliau ketika pada saat beliau ingin memberikan kontribusi terhadap institusi ini juga, dan juga pada akhirnya semuanya akan memberikan nilai manfaat buat stakeholder yang ada di dalam BINUS. Hari ini kita kedatangan Dr. Reina, bener ya? Iya. Thank you ya, terima kasih sekali sudah mau hadir walaupun penuh perjuangan untuk membujuk Ibu untuk hadir. Karena Ibu sepertinya orang yang behind the scene ya Bu ya. Kenapa Bu memilih, jangan saya gitu ya? Lebih suka di belakang layar aja, Oh gitu, Pak. Padahal Ibu ini menjadi jantungnya salah satu BINUS loh Bu, untuk bisa bahwa kegiatan perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Kebayang dong Bu, Ibu harus mengoperasionalkan hampir 2.000 lebih ya dosen yang ada di tempat kita ya Bu ya? 1.600 ya. Lalu juga students hampir 40-an ribu lebih gitu ya. Yang dimana satu sama lain harus memiliki jadwal pengajaran dan juga belajar gitu ya. Gimana Bu ceritanya bisa akhirnya mengelola ini Bu? Ya. Ya banyak yang mesti dikelola, tapi saya nggak kerja sendirian Pak Haris. Semua itu kerja tim. Jadi di belakang yang banyak itu juga ada ratusan tim operation semua kampus se-BINUS Raya gitu. Jadi gitu ya, Bu, ya? Ya mereka semua sih sebenarnya yang bekerja ya pasti dengan sepenuh hati, sama-sama punya visi yang sama, goals yang sama. Gimana operasional kampus itu mulai dari proses penjadwalan, kuliah, ujian, sampai nanti nilai kembali lagi diumumkan ke mahasiswa itu berjalan dengan baik. Oke, siapa sih sebenarnya Bu Rena? Bu Rena adalah wakil rektor di operation ya Bu ya? Dan juga sempat kemarin dipercaya sama yayasan untuk mengelola kampus Kemanggisan ya Bu ya? Karena betul. Kita ada kampus Alam Sutra, Semarang, Bandung, Bekasi gitu ya Bu ya? Senayan gitu ya. Dan hari ini Ibu mengelola kampus Kemanggisan. Yang Anggrek, Syahdan, Kijang, tambah satu lagi jangan lupa BINUS Square. BINUS Square itu ya? Masuk di dalam kawasan Kemanggisan. Dan ini saya hampir 21 tahun loh Bu di area Kemanggisan ini, tepatnya di kampus Syahdan. Dan kita tahu bahwa kampus Syahdan ini adalah the heritage of BINUS ya Bu ya, kampus pertamanya kita. Dan Ibu sudah ada hampir 30 tahun yang lalu. Apa Bu yang Ibu rasakan akhirnya dengan pengalaman yang ada, ya Ibu mau gitu ya, sudah berjalan sampai 30 tahun. Apa sih Bu yang ada di benak Ibu, kenapa mau bisa bertahan sampai 30 tahun ini? Ya nggak berasa sih sebenarnya Pak Haris. Gitu ya? Nggak dihitungin, tahu-tahu nanti 10 Agustus nanti saya 30 tahun. Ya sebenarnya berangkatnya karena memang pertamanya beasiswa karir. Jadi beasiswa karir itu kuliahnya 4 tahun, zaman saya masih 4 tahun. Karena harus lulusnya 160 SKS. Jadi nggak bisa 3,5 tahun seperti sekarang ya. Tercepatnya 4 tahun. S1 itu ikatan dinasnya 2N. Jadi lulus 4 tahun, ikatan dinas 8 tahun. Seperti itu. Ya setelah 8 tahun, ya lanjut aja. Karena memang waktu beasiswa karir kan juga udah tahu di depan ya. Kuliah 4 tahun,
langsung lanjut kerja. Jadi dari awal tuh sebenarnya udah kerja, Pak. Jadi 12 tahun totalnya gitu. Memang ya udah, ngapain lagi nanti kalau cari kerja lagi kan susah, ya kan. Jadi ya nggak apa-apa nih, enak nih, beasiswa, karir. Memang secara finansial saya orang tua nggak mampu waktu itu untuk kuliah. Jadi bagus saya lihat programnya. Dan ya udah kita jadi langsung dapat kerja bahkan dari pertama. Jadi itu jadi sebagai uang saku untuk hidup. Nah selanjutnya ya lanjut aja berkontribusi terus ke BINUS sampai sekarang. Oke. Ada cerita menarik ya Bu ya, waktu kemarin waktu 30 tahun yang lalu gitu ya. Sebenarnya itu ketidaksengajaan Ibu ambil beasiswa karir ya, atau mungkin ketidaksengajaan atau memang tangan Tuhan bermain nih gitu ya, atau melakukan sesuatu buat Ibu. Ada yang menarik tadi Bu dari cerita belakang, gimana Bu ceritanya? Ya, saya percaya itu karena rancangan Tuhan ya. Karena ya waktu itu SMA biasa saya selalu bawa bekal nih. Jadi kalau break gitu ya, jam istirahat itu ya tetap di kelas sama teman-teman. Nah, tiba-tiba ada satu teman sekelas, nggak terlalu akrab, bukan teman main saya sehari-hari, datang bawa sebuah pengumuman. Terus dia bilang, saya dulu SMA dipanggilnya Regina ya, nama baptis. Rek, mau gak ini Rek? Ada beasiswa dari STEMIC Bina Nusantara ya waktu itu masih namanya. Ada 2 nih, ada beasiswa prestasi sama karir. Mau daftar gak? Saya juga nggak tahu kenapa saya lagi makan sambil ngobrol, tahu-tahu dia datang nawarinnya saya gitu. Terus dia bilang, gue mau ambil yang prestasi. Jadi saya baca kan, bedanya apa sih? Wah, kalau prestasi itu cuma tahun pertama, kalau nggak salah waktu itu tahun pertama. Setelah itu ya bayar sendiri. Kalau karir ini udah semua Pak. Jadi sama sekali nggak ada biaya yang dikeluarkan gitu. Waduh, saya pikir bagus banget ya, karena memang saya orang tua nggak ada biaya lah waktu itu. Saya cuma mengandalkan mungkin PTN ya karena murah gitu. Jadi setelah itu saya tanya sama dia, nih dapat dari mana nih? Kok nggak ada di papan pengumuman ya? Zaman dulu masih mading-mading gitu. Dia bilang di ruang guru, ditumpukan di bawah. Oh iya. Jadi ada di ruang guru, dia lagi nyari guru, di bawah sambil nunggu dia lihat ada tumpukan apa nih. Nah, ternyata itu pengumuman itu. Nah, dia ambil satu. Dia tawarin saya pengumuman, Pak. Pengumumannya. Nah, terus sudah saya pulang, saya diskusi sama orang tua gitu kan. Cuma ya itu ada ikatan dinas seperti itu ya. Jadi saya bilang sama mama papa saya, ya udah ini bagus nih. Saya nggak usah sibuk-sibuk cari kerja. Dari awal udah harus kerja, dapat uang saku sambil kuliah. Nanti ikatan dinasnya 2N gitu ya. Ya udah kita lulus udah langsung dapat kerja. Di mana lagi gitu kan. Ya udah akhirnya sama teman yang tadi sama-sama datang daftar naik bis gitu ke sini ya. Waktu cuma ada kampus Syahdan ya. Ibu naik bis 213 213 ya, 213 dari Salem, Ibu Pak. ini lahirnya lahir tinggalnya di daerah Matraman ya, Jatinegara. Jadi kalau orang sana pasti ya, saya orang Keramat gitu Keramat ya. Pusat, jadi naik 213 ya akhirnya daftar. Sebenarnya dia juga keterima Pak, beasiswa prestasi. Tapi setelah kuliah masuk saya cari-cari dia nggak ada. Kok nggak ketemu? Nggak ada. Ketemu-ketemunya lagi setelah reuni, saya baru tahu dia nggak jadi masuk BINUS. Oh gitu. Iya, makanya justru jadi mengarahkan ibu, nawarin dia sendiri nggak? Iya, makanya jadi saya nih dia hanya dipakai Tuhan untuk mengenalkan saya pada BINUS. BINUS memberikan saya kesempatan ya untuk merubah nasib lah ya Pak gitu. Oke. Kita nggak tahu nasib kita sebenarnya seperti apa ya Bu ya. Dan pada akhirnya Ibu sekarang sudah menjadi Dr. Rena. Apakah itu salah satu perjuangan Ibu ya? Ataukah memang itu menjadi salah satu hal pegangan Ibu, saya harus sukses nih. Kalau mau sukses jangan nanggung-nanggung gitu.
Itu yang selalu ibu pegang atau ada hal lain yang membuat akhirnya ibu sampai sekarang ini bahkan mendapatkan posisi wakil rektor itu kan tidak mudah, Bu. Tidak semua orang mendapat kesempatan itu, sekaligus juga ada kepercayaan baru yang diemban, yang dititipkan oleh ibu untuk bisa mengembangkan kampus Kemanggisan itu sendiri. Sebenarnya saya dalam hidup nggak pernah ada cita-cita mau begini, harus begitu gitu ya. Tahun ini harus capai ini gitu ya, atau 5 tahun lagi saya mesti di posisi mana. Saya harus jadi dokter, itu nggak ada gitu. Jadi jalanin aja. Cuma sempat bercanda waktu itu, lagi daftar-daftar baru tahu di depan itu parkiran dosen. Ya waduh, mudah-mudahan suatu saat BMW saya di sini. Itu ngaco aja gitu ya waktu itu. Tapi untuk karir, untuk apa, saya nggak ada pasang target. Jadi sama seperti saya ingat banget waktu baru lulus sidang, saya cari waktu, minta waktu ketemu Ibu Widya almarhumah, ya mau mengucapkan terima kasih lah ya Pak, udah. Karena dulu waktu masuk interviewnya oleh beliau dan Pak Waluyo gitu ya, jadi mau menyampaikan saya udah lulus sidang, mau ucapkan terima kasih tuh waktu itu. Dan saya bilang saya akan mulai menjalani ya ikatan dinas saya. Jadi 4 tahun BINUS sudah berikan banyak ke saya. Karena beasiswa prestasi itu dijadikan uang tuh waktu itu. Jadi banyak tabungan tuh dari beasiswa prestasi tiap semesternya. Karena kan saya udah nggak bayar lagi uang kuliah. Saya bilang ya saatnya saya berkontribusi di 8 tahun ikatan dinas ke depan. Nah waktu itu Bu Widya juga menawarkan, kamu mau S2 gak lanjut? Tahun 96 ya waktu itu. Mau ke Australia gak? Atau ke Amerika? Saya bilang, enggak Bu, gak terpikir. Saya bilang, saya cuma kepengen sekarang adalah menyelesaikan ikatan dinas saya, berkontribusi balik ke BINUS, saya bilang. Karena saya nggak pernah, karena saya perempuan nih, saya udah punya pacar lagi kan ya. Maksudnya saya nggak tahu nanti harus menikah gitu kan ya, punya anak apakah bisa jadi wanita karir terus gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Tapi waktu itu cuma di benak saya gimana saya bisa berkontribusi balik ke BINUS di 8 tahun itu. Seperti itu. Selesai 8 tahun, nggak ada godaan Bu untuk mungkin keluar gitu. Artinya kan kita nggak bisa pungkiri Bu ya, pada saat itu juga kan kondisi, keadaan, ingin karir lebih bagus lagi juga mungkin ya, atau pendapatan lebih besar lagi segala macam. Ya mungkin orang dulu masih melihat bahwa industri pendidikan ini masih belum lah gitu ya, masih belum banyak lah gitu ya nilai uangnya gitu kan. Ya nggak bisa dipungkiri pasti akan bicaranya seperti itu. Nggak tergoda Bu. Pasti tawaran banyak loh. Godaan itu bukan setelah 8 tahun Pak, bahkan baru lulus aja udah digoda gitu ya, sama teman-temannya sama-sama beasiswa kali. Mau nggak keluar? Waktu itu saya kalau mau bayar penalti itu cuma 7,5 juta Pak. Ya waktu itu 7,5 tahun berapa juta. Bu? Tahun 96. 7,5 juta kali 10 berarti sekarang. Dan tabungan saya ada saat itu, terus terang tabungan saya ada senilai segitu. Saya menabung ya dari itu ya, uang saku dan beasiswa prestasi yang diuangkan gitu ya, saya simpan gitu ya. Saya bilang saya nggak mau, karena saya mau menyelesaikan 8 tahun ikatan dinas saya. Saya bilang saya hutang budi ya sama yayasan, sama BINUS yang udah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya harus berkontribusi balik. Nah inilah saatnya saya mesti kontribusi balik. Ya dalam perjalanan setelah itu adalah teman-teman yang dulu asisten lab, nih lagi butuh orang gitu ya. Betul. Saya pikir ya mungkin karena itu sih Pak, ya saya bukan yang kejar target, saya nggak ngejar sebuah posisi atau apa, saya cuma ya jalanin aja dengan baik apa yang ada di depan, ya gitu. Sampai akhirnya ya sekarang ini berjalan. Percaya nggak Bu bahwa kesuksesan itu setiap orang punya ukurannya masing-masing. Apakah menurut Ibu ketika tawaran itu tidak diambil,
berarti saya tidak sukses. Karena kalau orang lain ambil, kok sukses ya gitu ya. Tapi kenapa saya harus sukses keluar? Saya bisa suksesnya ke dalam gitu. Gimana Bu? Iya, karena gini, definisi sukses tiap orang kan mungkin beda ya. Ya. Bagi saya pribadi, sukses itu kalau apa yang dipercayakan ke saya dapat saya lakukan dengan baik. Ya, selalu berusaha do the best ya, walaupun dengan segala keterbatasan kita. Ya, saya punya banyak keterbatasan Pak Haris, tapi ya kita jangan mengecewakan ya orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Itu sih. Nah, terus saya jadi merinding ya cerita Ibu ya, saya membayangkan ini luar biasa loh dari sisi Ibu sendiri, karena nggak semua orang juga bisa melakukan itu ya Bu ya. Terkadang ya tadi ya bicara beasiswa, dia merasa bahwa dia udah menyelesaikan beasiswanya dan udah menyelesaikan segala kewajibannya, ya udah gitu. Tidak ada hati dalam tanda kutip. Kok saya dengar cerita Ibu, ternyata ada satu chemistry yang saya harus memberikan satu. Kita bicara tentang ya kalau bekerja udah pasti ya, tapi kan dedikasi diri bahwa di luar pasti tawaran lebih besar. Di dalam karena tidak hanya nilai uang yang dicari, tapi ada sesuatu yang mungkin didapatkan gitu ya. Nah, ini gimana Ibu akhirnya memilih? Saya sih nggak kebayang ya untuk bisa pada saat itu di posisi bahwa ya apalagi Ibu kemarin ngambil jurusan apa Bu? Bidangnya Bu? Kuliah? Ilmu komputer. Ilmu ya, komputer. ya. Itu sesuatu yang lulusan-lulusan yang seksi loh Bu, banyak orang nyari loh. Tapi Ibu memilih itu Bu. Apa sih Bu sebenarnya yang membuat Ibu tuh, ya udah saya harus ya bicara utang budi tadi Ibu sampaikan ya. Tapi kan ada yang sudah Ibu bayarkan juga gitu kan dengan ikatan dinas. Nah, ternyata dari situ kan hampir 20-an tahun lagi Ibu yang sekarang ini akhirnya memilih itu gitu. Iya. Ya mungkin karena kebetulan Tuhan kasih saya di dunia pendidikan. Gitu ya. Jadi kerja tuh bukan untuk kita sih. Kita berkarya sebenarnya bukan untuk diri kita pribadi. Tapi untuk banyak orang, Pak. Untuk mahasiswa, layani dosen, ya. Bertumbuh bersama lah istilahnya. Jadi setiap tahun tuh ada mahasiswa baru. Mengajar itu buat saya tuh recharge sih, terus terang. Ya dari kerjaan yang rutin, kalau udah saatnya sesi masuk nih, ketemu mahasiswa ngajar, nah itu seolah kayak masuk dunia lain, recharge gitu. Mungkin itu ya yang membuat saya happy gitu ya. Jadi gimana kita bisa sharing apa yang kita ketahui, dan kita juga bisa belajar balik dari mereka ya. Anak-anak sekarang kan luar biasa. Kemudian ketemu teman-teman dosen yang karena pendidikan kali ya, jadi semua bertumbuh, belajar yang nggak pernah berhenti. Nah gitu. Ini Bu yang menarik, bahwa ya belakangan kan kita selalu bicara tentang fostering empowering ya. Saatnya kita memberikan nilai manfaat buat orang banyak gitu ya. Nilai manfaat buat orang sekitar kita empowering itu menjadi satu roh baru yang kita perlu gaungkan lagi. Tapi sebenarnya kalau dengan cerita Ibu, empowering sudah Ibu lakukan sebenarnya ya. Bicara tentang bagaimana melayani, that's the empowering. Bagaimana mahasiswa jadi happy, bagaimana dosen juga jadi happy juga dengan adanya peran Ibu di dalam proses itu sendiri gitu ya. Ini apakah jiwa empoweringnya Ibu ya sebagai penerjemahan? Padahal sebenarnya ya saya udah empowering nih Riz gitu ya. Gimana Bu untuk melihat kalau kita sambungkan ke situ ya? Kalau kita bilang fostering empowering kan gimana bertumbuh bersama dan bisa memberdayakan orang lain ya. Tentu pertama mulai dari diri kita sendiri. Ya kita juga mesti bertumbuh, belajar. Sampai sekarang saya masih belajar, dikasih tantangan baru nih, yuk ke Manggisan dibawa kemana gitu ya. Itu juga sebuah proses sih buat saya juga, belajar lagi, bertumbuh ya. Ya melalui setiap kita dengan tim gitu ya. Kita punya sesuatu nih, punya pemikiran. Kita contoh deh simple, karena saya di operation dulu. Gimana sih ngitung simulasi ruangan, ya kan? Kalau mau mahasiswa sekian, berapa sih ruangannya harus disediakan gitu ya? Menghitung anggaran seperti itu ya. Itu kan kita pikirkan rumusnya, dibikin simulasinya, ya. Nah,
itu kita bagikan ke teman operation yang lain. Jadi semakin banyak lagi nih orang yang bisa berhitung, makin banyak lagi orang yang bisa melakukan itu. Nah, itu kan fostering juga ya buat mereka. Nah, kalau mereka bisa, mereka pasti akan menularkan lagi. Saya mikirnya kayak membelah diri aja, 1 jadi 2, 2 jadi 4 gitu. Jadi semakin banyak orang yang bisa dan menularkan lagi, mengajarkan lagi pada orang lain. Dan itu siapapun ya, maksudnya kalau kita sebagai dosen ya kita dengan komunitas kita mahasiswa gitu ya. Saya di operation, saya melayani mahasiswa, dosen, orang tua seperti itu. Ya di tim saya gitu kan ya, saya dengan tim gitu berbagi sharing. Nah ini pengertian dari empowering. Selama ini kan kita selalu bicara tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk bisa berdaya, memberikan nilai manfaat, dan itu menjadi snowball ya, bola salju yang terus berkembang gitu. Tapi kita dengarkan Bu Rena ini adalah seorang karyawan dalam hal ini ya, dalam konteks pendidikan, adalah mau menerjemahkan arti dari empowering dari perspektif pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Bu, kenapa Ibu betah atau memilih mengurusi operation atau operasional kampus atau institusi sebesar ini, Bu? Saya berpikir kalau saya berada di posisi Bu Rena, saya kayaknya nggak bisa, Bu. Karena saya bukan tipikal yang bukan perintilan dalam arti banyak sekali yang diurusi. Saya mungkin lebih tipikalnya senang dan ketemu orang baru gitu ya. Artinya ngobrol sesuatu. Itu memang saya suka banget. Tapi kalau suatu saat saya dipindahin ke operation, apakah saya mampu? Dan saya pikir juga tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan saya pikir ya orang yang benar-benar tepatlah yang berada atau yang membantu mengurusi tentang operation ini. Kenapa Ibu memilih ini? Nggak semua orang mau, dan itu kan pusing, Bu, ngurusin itu, Bu. Saya nggak memilih sih, Pak Haris. Saya ditugaskan. Jadi ya dimanapun gitu ya. Saya cuma prinsipnya ya dimanapun kalau kita dikasih kepercayaan ya do the best aja. Tugas ini kan ada masanya. Iya. Tetapi Ibu sepertinya nggak ada masanya, Bu. Itu mesti nanya yang nugasin saya tuh. Kenapa nggak berhenti ya? Itu gimana, Bu, cerita? Artinya kan kembali lagi ya, Bu ya, bahwa kalau memang diri kita tidak dalam tanda kutip ya tugas ya udah selesai gitu. Saya mau cari yang lain gitu. Nah, Ibu sendiri di dalam dirinya itu tidak menolak gitu ya, dalam arti bahwa Ibu justru mendapat sesuatu privilege gitu. Kalau menurut saya bahwa ya inilah Ibu gitu. Gimana Bu bisa sampai ke situ, Bu? Jujur sih ya Pak Haris, kalau promosi itu saya suka nolak. Saya cuma ya do the best lah. Dengan segala keterbatasan kita terus belajar lakukan yang terbaik. Ya mungkin balik lagi, saya nggak pernah punya cita-cita saya mau di sini saya bosan di operation, saya kepengen kesini lah gitu ya. Gitu kan, Ya nggak pernah terpikir itu sih, cuma mikirnya nanti kalau udah pensiun saya FM aja nih ya, terus sebagai faculty member ya. Tapi selama dalam perjalanan ya apa yang diberikan ya itulah saya lakukan gitu. Cuma kadang saya juga bingung ya kenapa dikasih gitu, padahal kayaknya nggak bisa lah nih, ada orang lain yang lebih cocok, lebih bisa seperti itu. Sebenarnya operasi sendiri Ibu berapa tahun sih? 20 tahun ada deh untuk mengurusi operation business. Ya, di luar dari kuliah yang dasar. Iya, bisa dibilang lebih banyak di operations. Karena saya pernah di IT cuma berapa tahun aja, nggak lama. Asisten lab berapa tahun aja. Maksudnya 20 tahun ya. Binus ini luar biasa. Ini aset binus dari sisi people ya. Bu Rena ini udah nggak ada lawannya nih, Bu. Gitu ya. Jangan ditandingin, Pak. Iya. Saya pikir saya udah juga lama mengenal Bu Rena gitu ya. Sosok wanita karir, semangatnya luar biasa. Memang tidak ingin tampil di depan, tetapi kalau udah di belakang itu semua beres lah pokoknya gitu ya. Keluarga juga.
bahagia, harmonis. Amin. Pendidikan juga berada di posisi sekarang. Ya, bicara tentang pendidikan tertinggi S3 sudah dicapai. Apalagi nih Bu yang mau akan Ibu lakukan gitu ya? Apakah memang saatnya saya memberikan kontribusi lebih besar lagi gitu ya buat bangsa ini atau apa gitu? Tapi kalau lihat dari Ibu, ya saya mengalir aja. Gimana Bu? Ya paling yang kita nggak boleh berhenti itu kan di jalur faculty membernya ya Pak. Ya terus belajar, upgrade diri. Ya selain pengajaran ya lakukan penelitian bersama teman-teman seperti itu. Nah ya berharap hasil penelitian kita berguna ya untuk orang lain. Oke. Sebenarnya Ibu kalau ditanya ya, Ibu sendiri ini kalau pengen tahu tentang bidangnya Ibu ya, kira-kira apa sih Bu yang spesifik? Yang Ibu di FM sendiri atau dosen sendiri sih? Ya, saya kan under SOCS ya, Computer Science gitu. Ya saya belajar masuk penelitiannya itu ya di bidang AI, tapi benar-benar baru belajar Pak. Karena sebenarnya background saya itu nggak pure di ilmu komputer, di teknik informatika. S1 saya sebenarnya dulu istilahnya MI ya, manajemen informatika. Kalau sekarang itu sistem informasi. S2-nya itu sebenarnya MM Pak. Oke. Waktu itu saya ngambil MM, pikir cari bidang ilmu yang lain ya, supaya nambah multidisiplin ilmunya. Tapi ternyata karir kedosenan itu kan mesti inline. Jadi waktu S3 bertobat ya, kembali ke jalan yang benar, ngambilnya ilmu komputer. Ya di situ belajar lagi sih. Sampai sekarang saya masih belajar. Gitu. Oke. Saya juga lagi bingung Bu. S1 saya komputer, sistem informasi. Dulu manajemen informatika. Nah, sama kita Pak. S2 saya MM Bu. Sama Pak. Ini pengen nih S3 nih, pengen nih. Ya udah saya DCS bingung, aja saya mau Pak. ngambil jalur S1 saya atau mau ngambil linearnya di S2 saya gitu. Menurut Berarti Ibu, kira-kira gimana Bu? DRM aja Pak. DRM ya Bu. Tetap ya Bu ya. DRM aja Pak. Ya kalau dari sisi keseharian kan memang dunia marketing, branding, juga komunikasi, ya nyerempet-nyerempet sedikit tentang bisnis, ya manajemen bisnis lah atau komunikasi bisnis. Itu masih masuk. Berarti DRM ya Bu? DRM aja Pak. Iya. Kalau saya mesti kembali ke ilmu komputer karena selama ini saya mengajar. Itu semuanya di teknik informatika. Jadi saya mesti balik ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Ya, tapi memang sebenarnya S1 saya udah S1 komputer saya memang saya bukan di jalurnya, Bu. Tapi ya puji Tuhan semuanya selesai. Iya. Tepat waktu, Bu. Iya. Tepat waktu. Jadi saya harus kembali ke dalam ini saya. Yang paling penting adalah saya happy, Bu. Artinya begini. Dulu saya disuruh sama orang tua saya komputer katanya. Di zaman dulu tahun 99 2000 ya, istilahnya Y2K, masih inget ya Bu ya? Iya. Wah, komputer kamu harus ambil. Padahal saya di SMA OSIS rajin Bu gitu. dunia seperti itu rajin. Lalu yang pada akhirnya ya udahlah gitu ya. Ya nggak pinter-pinter amat, yang penting selesai dan juga bisa tepat waktu gitu ya. Itu yang selalu saya jaga, komitmen terhadap orang tua gitu ya. Untung Bapak di BINUS ya. Iya. Jadi bisa ketemu kita. Gitu ya Bu ya. Repot ya Bu ya dulu ya ngurus SKS. Nanti kita cerita sedikit ya Bu ya. Abis itu saya bahwa dunia sekarang ini bisnis dan teknologi serta komunikasi. Ada mix di situ. Makanya waktu itu ambil S2 dan sekarang komunikasi teknologi juga berkembang. Saya pikir saya ini lengkap loh. Iya, saya ini benar. lengkap. Multidisiplin Komputernya ilmunya ya itu terjadi bicara ya. tentang at least pola pikir Bu. Iya. Pola pikir, bukan keilmuan ya. Keilmuan saya udah nggak sanggup, tapi berpikirnya esensinya, bagaimana sekarang teknologi segala macam berkembang. Esensi itu yang saya dapat sehingga saya berpikirnya orang komunikasi plus ada teknologinya. Iya. Nah itu saya pikir wah ini beruntung banget gitu. Kenapa saya waktu itu ambil jalur ini dan walaupun agak sedikit berantakan gitu ya. Makanya saya bingung kalau S3 lagi apa ya gitu. Lagi. DRM aja. DRM aja ya Bu ya. Mau saya kontakin Pak. Jangan Bu, lo malah Ibu yang jualan nih gitu ya. Biar diantarin formulirnya Pak. Gitu ya. Oke. Ya, menarik sih Bu, kenapa kemarin saya minta Bel undang Bu Rena deh. Saya mau dengar
wanita yang memang saya pikir ini luar biasa gitu, karir sukses, keluarga tadi saya bilang juga sukses, pendidikan juga sukses gitu ya. Saya pikir ada cerita nih yang membuat dia bisa sampai sejauh ini, kan nggak semua orang gitu ya. Terkadang wanita itu pasti ada keterbatasannya gitu ya Bu ya, ya keluarga apalah segala macam. Di rumah keluarga, suami, anak mendukung Ibu? Iya, puji Tuhan sih. Ya saya punya suami yang baik. Dia tahu apa yang istrinya sukai gitu ya. Jadi selalu mendukung gitu. Sama waktu saya bilang saya mau ambil S3, waktu sebelum beli formulir kan riset paper dulu gitu ya. Baca paper literatur review tuh weekend itu udah gak pernah kemana-mana, depan laptop aja gitu. Ada sekitar 2 bulan mungkin ya, udah dapat penelitiannya mau di mana, udah siap nih, udah muter ke dosen-dosen gitu kan ya, oke gak gitu untuk jadi topik disertasi, mendukung, baru saya beli formulir. Jadi memang saya mungkin tipenya maunya disiapkan dulu semua gitu. Nah jadi mau beli formulir itu ya saya kumpulin nih satu keluarga. Suami 3 anak gitu. Terus saya bilang ya mama mau lanjut S3. Nanti kira-kira kehidupannya ya kayak yang 2 bulan ini deh. Nggak kemana-mana nih kalau weekend gitu ya. Tapi itu nggak lama kok. Boleh kemana-mana, asal bawa laptop. Iya, Iya. 3 tahun aja kok. S3 itu 3 tahun aja. Boleh gak gitu. Ya, mulai dari kepala suku dong ya, tanya suami dulu. Suami bilang boleh. Tanya anak pertama, nggak boleh. Nggak boleh. Anak kedua, iya. Anak kedua karena cowok mungkin ya oke aja. 2-1. Satu lagi nih. Anak ketiga agak jauh usianya, terserah. Jadi anak pertama nih yang kenapa nggak boleh gitu kan? Iya jadi nggak bisa sama mama nih. Kemarin 2 bulan gitu sibuk sendiri gitu di kamar. Saya bilang ya cuma 3 tahun S3. Mungkin yang nanti mama sibuk itu weekend mesti kuliah itu cuma 1 semester gitu. Ya akhirnya ya diizinin ya. Saya berhitung juga sekali lagi, terima kasih untuk pimpinan yayasan pada Yayasan Binus, Prof. Har juga yang merekomendasikan bahwa saya boleh dapat beasiswa lagi dari Binus S3. Jadi 3 tahun harus selesai supaya saya bisa berkontribusi balik di sisa masa saya ikatan dinas gitu ya. Saya udah berhitung. Nah, gimana caranya harus pokoknya. Ya bersusah-susah dulu lah ya 3 tahun itu seperti itu. Oke. Ada 2 hal yang mungkin saya coba sampaikan ke Ibu juga. Menurut Ibu sebenarnya ya bicara Ibu operation ya, bicara tentang bagaimana mengoperasikan semua kegiatan belajar mengajar yang ada di BINUS. Apa sih yang menjadi tantangan Ibu gitu ya? Selama ini gitu ya bicara ya BINUS adalah sebagai lembaga institusi ya pendidikan yang kita pikir banyak hal lah ya yang harus dibenahi juga ya. Saya hanya berpikirnya bahwa ini loh yang dilakukan sama BINUS gitu ya, yang harapannya juga ini bisa memberikan manfaat juga untuk kemajuan pendidikan di Indonesia gitu ya Bu ya. Apa sih Bu kira-kira yang selama Ibu lakukan gitu? Ya, yang jadi tantangan mungkin di operation karena dari hulu sampai hilir sih Pak. Itu benar-benar semua. Mulai dari persiapannya ya, mahasiswa bisa registrasi, bisa dijadwalkan dengan baik ya, nggak bentrok mahasiswa, dosen semua jadwalnya nggak bentrok gitu ya. Terus pelaksanaan perkuliahan ya kan, ujian sampai nanti nilai. Nah itu melibatkan banyak orang, banyak unit. Kita nggak bisa kerja sendiri. Operation nggak bisa kerja sendiri. Semua bersinergi. Ya, kita dibantu oleh finance, oleh IT, oleh BCLND, ya,
yang upgrade juga memberikan training ya. GA, BM itu otomatis juga membantu kita. Nah, dan banyak critical point sebenarnya. Kalau kita bicara operation tuh banyak critical point yang mesti dijaga. Nah, itu sih tantangannya. Oke. Kemarin pandemi ya? Iya, pandemi. Saya ingat waktu itu bulan Maret 2020. Iya. Tanggal 18 langsung kita full 100%. Iya. Yang akhirnya online semua. Iya. Wah, ya kita tahu di dalam ya. Waduh. Walaupun kita harus ya tetap perkuliahan masih ada kan? Masih berjalan masih kan? jalan. Gitu tiba-tiba drop stop semua, sistem semua harus di adjust lagi segala macam. Seberapa pusing, Bu? Iya, sebenarnya gini, luar biasanya BINUS, Pak. Karena BINUS itu udah biasa dengan pembelajaran GSLC melalui BINUS Maya. LMS kita udah kuat. Kita bukan karena pandemi kita punya itu. Jauh sebelumnya ya. Puluhan tahun sebelumnya kita udah punya itu. Jadi model pembelajaran kita sudah ada seperti kita punya kelas onsite-nya, kita punya kelas mayanya. Jadi sebenarnya secara infrastruktur, sistem, model pembelajaran yang online itu bukan satu yang baru nih untuk BINUS. Nah, jadi begitu berat langsung onsite-nya ini ditutup gitu kan ya, semua beralih ke online. Ya, yang memang butuh penyesuaian ya justru mahasiswa yang biasanya ketemu gitu kan ya, dari sekian sesi memang ada di kelas di dunia mayanya tapi ketemu sama dosen, datang cuma dengerin dosen misalnya gitu ya di kelas. Kalau kerjain tugas berinteraksi ya kan, ketemu sama teman-teman. Nah, seperti itu berubah gitu semuanya ya lewat, kalau sekarang Zoom gitu ya. Ya forum diskusi kan sebenarnya kita sudah biasa seperti itu. Ya memang tantangannya perilakunya jadi kan, merubah perilaku itu ya Bu ya. Secara teknologi mungkin secara sistem BINUS sudah apa namanya punya gitu ya. Tapi ya kembali lagi sebenarnya walau sistem ada tapi kalau orangnya tidak terbiasa atau perilakunya berbeda kan juga akan percuma juga kan gitu. Pada saat itu memang tantangan itu ya Bu. Ya, dosen yang biasanya kita kalau ngajar ngomong ketemu ada orangnya gitu kan ya, kita lihat gitu orangnya, kita lihat mahasiswa kita. Sekarang kita ngomong ngelihatnya laptop gitu kan ya, ngelihat cuma satu kotak gitu kan. Nah, ya itu kan juga butuh penyesuaian. Berarti memang secara sistem semua operasional sudah bisa berjalan, tapi tadi ya bagaimana mengedukasi, termasuk orang-orang yang nggak pernah pakai teknologi video call kan, dosen-dosen mungkin yang konvensional atau yang mungkin itu kan menjadi tantangan sendiri kan Bu. Jadi akhirnya mengganggu apa proses belajar mengajar itu sendiri sih Bu. Tapi hopefully sekarang sudah terbiasa kalau sekarang malah lebih senang online mungkin ya kalau ditanya mungkin ya. Ada satu proses yang mungkin Ibu operation yang mungkin ada apa namanya ternyata kita bisa memperpendek operasional gitu yang tadinya berapa step atau hal dilakukan sekarang dengan adanya akibat dari efek pandemi ternyata bisa memperkuat operasionalnya gitu. Iya, itu sangat terasa di layanan, Pak. Jadi sebenarnya saya punya cita-cita tuh kalau student services center yang datang itu hanya yang memang butuh datang. Butuh datang tuh misalnya apa? Dia memang butuh ngambil hard copy nih atau nyerahkan. Yang lain-lain yang cuma bertanya, konseling, maunya tuh online aja. Dulu cita-cita gitu ya sebelum pandemi. Ternyata pandemi mempercepat keinginan saya terjadi gitu. Jadi memang yang menjadi tantangan terutama tuh memang di layanan. Bagaimana mengubah yang biasanya walk-in, services anak datang, mahasiswa datang, dosen datang, ini kita mesti siapkan tuh. Itu yang belum ada. Gimana layanan itu berubah, menyesuaikan secara cepat itu dengan online. Nah, otomatis pertama pasti keteteran memang. Dan keputusan cepat ya Bu ya? Iya, keputusan karena komitmen semua. Gitu. Iya, dan kalau nanti pandemi udah berakhir, kita nggak akan kembali seperti sebelum pandemi, Pak. Semua yang sekarang saya melihat banyak hal positif yang udah kita lakukan berubah, dan itu ya kita akan pertahankan. Iya, saya pikir juga BINUS salah satu lembaga pendidikan yang memang
ya mengelola dari institusi itu sendiri memang tadi ya banyak hal yang harus termasuk juga teknologi gitu ya. Nah, sebenarnya apakah apa yang dilakukan sama BINUS ini sendiri, kalau bicara tentang kita kan punya teman-teman ya 4.000-an pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa juga secara operation gitu ya mungkin ya dilakukan juga diadap oleh perguruan tinggi lain ya Bu ya, untuk pengalaman Ibu yang pernah Ibu ketemu dengan perguruan tinggi lain. Iya, bisa saja sih Pak, karena BINUS tuh nggak pernah pelit ilmu ya Pak ya, selalu sharing. Ada teman-teman lain dari univ lain mau studi banding, ya dilayani, ya kita share gitu. Cuma tinggal kembali lagi apakah siap untuk berubah seperti itu, karena perubahan itu nggak bisa hanya segelintir orang aja yang mau, tapi harus semua. Nggak bisa copy paste tapi ATM ya, amati tiru modifikasi. Tapi semangat itu kan memang sudah terakhir lama ya Bu ya, dalam arti kan tadi makanya akhirnya fostering empowering menjadi satu kata kunci buat apa kita hebat tapi tidak bisa memberikan nilai manfaat buat orang banyak gitu ya. Betul. Terakhir Bu dari saya nih Bu, ini kalau ngobrol sama Ibu ternyata saya pikir tadi Ibu nih kayaknya orang di belakang meja kaku nih, ternyata setelah digali-gali kayaknya nggak berhenti gitu ya. Mau sampai kapan Bu Ibu melakukan ini gitu? Ada mimpikah yang Ibu ingin wujudkan atau ya entah pribadi atau juga apa yang Ibu lakukan sekarang ini? Ya tadi balik lagi Pak, mengalir aja, dijalanin terus sampai nanti pada masanya yang pasti mungkin kalau untuk sebagai faculty member saya berharap bisa lebih panjang ya umurnya gitu ya, supaya berkontribusi untuk ya mahasiswa, dosen ya. Kalau kita lakukan P2M juga kan ke masyarakat itu nggak pernah berhenti. Waduh, ini Bu, Ibu bukan hanya sekedar aset buat BINUS Bu, tapi saya melihat bahwa ini adalah sebuah aset buat bangsa ini, terutama di dunia pendidikan. Karena nggak semua orang juga memahami tentang bagaimana mengoperasikan sebuah perguruan tinggi yang baik gitu ya. Ya banyak hal juga teman-teman yang sudah melakukan baik juga ya Bu ya. Tapi saya pikir Ibu adalah salah satu orang atau deretan orang yang saya pikir ini nggak main-main, dan aset ini adalah aset bangsa. Gitu. Ya kita percaya bahwa empowering the nation ini akan lahir. Saya pikir juga kontribusi Ibu bisa lebih luas Bu. Amin. Ya, yang memberikan dampak lebih luas lagi. Saya pikir dengan tadi Ibu ya, Ibu dosen, Ibu FM, riset, penelitian dan lain sebagainya, tidak terlepas dari tadi Ibu sendiri dan BINUS sendiri tidak pelit gitu ya untuk berbagi ilmu segala macam. Justru harusnya saatnya kita berbagi. Dan saya juga percaya bahwa ketika kita berbagi pasti ada keberkahan lain di dalam itu gitu ya. Bu, thank you. Ini kalau nggak di stop sih nggak kelar-kelar Bu. Nggak kelar-kelar. Thank you, ceritanya luar biasa, inspiring sekali, dan kita berharapkan teman-teman yang mendengarkan ini juga, kita yang menonton ini bisa mendapatkan sesuatu lah ya tentang sosok dari seorang Ibu Rena, wanita karir, keluarga sukses, sekali lagi pendidikan juga sukses. Hopefully Ibu selalu sehat, semangat, happy terus Bu. Amin. Ya, Sama-sama. kita tunggu kontribusi yang lebih luas lagi. Thank you. Sehat. Kita close untuk podcast kali ini. Terima kasih. Terima kasih.